Alhamdulillahil qaini fi kitabihil karim. Ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Qala ifritum minal jinni ana atika qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, mari kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Kita ini merasa kurang ada nikmat, melihat yang lainnya Masya Allah, seakan-akan nikmat ada pada dia semuanya. Padahal Allah sudah pilihkan nikmat itu kepada kita masing-masing. Allah kasih nikmat sama, sampai ada ucapan orang itu kelihatannya bahagia, orang itu kelihatannya bahagia, orang itu kelihatannya bahagia. Padahal kebahagiaan itu sudah dikasihkan kepada kita. Ini ada catatan kecil yang mengungkapkan, jika kekayaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Adolf Merkel, orang terkaya di Jerman, tidak akan menabrakkan badannya ke kereta api. Orang kaya tapi enggak merasa ada apa-apanya, bunuh diri. Jika ketenaran membuat orang bahagia, tentu Michael Jackson, penyanyi terkenal Amerika Serikat, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis sehingga dia mati. Dia kekayaannya luar biasa, tenarnya sudah luar biasa. Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, tentu Vargas, presiden Brazil, tidak akan menembak perut jantungnya sendiri. Subhanallah, jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentunya ada bintang film namanya Marilyn Monroe, artis cantik dari Amerika Serikat, tidak akan meminum alkohol dan obat overdosis hingga dia meninggal dunia. Jika kesehatan, orang akan bahagia dengan kesehatannya, tentu Terry Costa, dokter terkenal dari Prancis, tidak akan bunuh diri karena akibat dari sebuah acara di televisi. Jadi ternyata bahagia dan tidak itu hidupnya pada kita sendiri, bukan ditentukan oleh seberapa kayanya, tenarnya, cantiknya, kekuasaannya, sehatnya, atau saksinya dan sebagainya. Maka kita selalu mensyukuri. Maka dari mimbar ini sering saya katakan, nikmat itu ketahuan kalau nikmat itu sudah hilang. Kalau ada kita nggak merasa nikmat. Kalau sudah hilang baru iya, dulu kita begini, dulu kita begini, sehat. Bapak-bapak, ibu-ibu merasakan, kita buang air kecil aja. Kalau nggak bisa, berapa ongkosnya dokter juga dibayar untuk bisa membuang air kecil, air besar dan sebagainya. Sehat itu penting, itu pada kita semuanya Allah kasih kebahagiaan. Hari ini saya berbicara tentang Suratun Naml ayat 39, membicarakan makhluk Allah itu bermacam-macam, termasuk sebelum manusia dibikin, itu dibikinlah namanya ifrit, jin, setan. Itu sudah bertahun-tahun, ribuan tahun menyembah kepada Allah. Dia alim, dia pintar, dia segala-galanya. Maka satu saat Nabi Allah Sulaiman tanya, siapa yang bisa memindah itu singgasananya
Bilqis dari daerah selatan sebelah Yaman sana ke Palestina ribuan kilo. Siapa yang bisa memindah? Saya pingin dia sebelum datang sini dia bisa kau pindah. Rupanya Ifrit, Al-Quran yang menggambar. Qala Ifritu minal jinni ana atika. Ifrit itu jin Ifrit nanti akan bicara tentang Ifrit. Saya akan bisa mendatangkan sebelum kau berdiri. Masya Allah. Ada lagi yang bisa. Maka di sini diungkapkan dalam Al-Quran. Qala alladhi indahu ilmun minal kitab. Ada orang yang ahli ibadah, ahli wirid, ahli kitab. Ana atika qabla ayyartadda tarfuk. Saya bisa mendatangkan sebelum kau mengertibkan mata. Subhanallah, Allah kasih kelebihan bagi manusia. Sulaiman juga Allah kasih kelebihan luar biasa. Subhanallah, karena di sebelah selatan itu ada Ratu Bilqis yang menyembah kepada matahari, tidak kepada Tuhan. Lalu burungnya lihat, dia cerita kepada Nabi Sulaiman, coba dilihat kayak apa. Dikirimin surat. Suratnya itu inta bismillahirrahmanirrahim, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Akhirnya jin Ifrit itu yang Ratu enggak bisa menentukan. Dia mengatakan di dalam Al-Quran diungkapkan, saya tidak memutuskan kecuali kalian yang memutuskan. Perdana Menteri dan tentara mengatakan, kita ini ulu kuwatin walu ba'sin sadid. Kita ini orang yang hebat. Kita mempunyai kekuasaan, tentara yang banyak. Kata Bilqis, ma kuntu qati'an amran. Saya tidak bisa memutuskan kata tasyadun kecuali kamu semuanya berkata. Qalu nahnu ulu quwwatin wa lu ba'sin sadid. Kita ini orang kuat. Fangduri madza ta'murin, bagaimana? Kamu keperintahkan apa aja? Akhirnya mengutus utusan, memberi hadiah emas, berlian, cakra, waduh macam-macam. Oleh Nabi Sulaiman, sudah kekayaan saya lebih daripada bawa pulang. Tanda-tandanya kalau seseorang raja menerima hadiah itu masih bisa manusia, bisa disangkal. Nabi Sulaiman kekayaannya lebih daripada itu. Subhanallah, subhanallah. Akhirnya jin Ifrit tadi dikalahkan oleh ahlul kitab, bisa memindahkan dengan wiridannya, jenggelek, waduh, bisa datang 1000 kilo lebih, bayangkan, luar biasa. Maka karena doa, karena wiridan ahlul kitab yang ngerti segala-galanya, subhanallah, ya Allah yang ngerti segala-galanya, dia oleh Allah dikasih kelebihan, bisa memindahkan singgasananya Bilqis. Begitu Bilqis datang, ditanya, apakah singgasanamu kayak gini? Dia menjawab, qalat ka'annahu huwa, seakan-akan kayak dia. Maka oleh Nabi Sulaiman, nakiruhu, coba dirubah sedikit. Subhanallah, ini menunjukkan bahwa kehebatan oleh Allah diberikan kepada manusia. Jadi sehebat-hebatnya manusia enggak ada apa-apanya. Maka Nabi Allah Sulaiman mengatakan, hadza min fadli rabbi ashkur am akfur. Semua itu adalah min fadli rabbi, karena karunia Allah. Saya akan bersyukur atau tidak. Maka berbicara tentang jin Ifrit tadi, dalam kitab Nasaihul Ibad ayat halaman 57, Sayyidina Umar berkata bahwa namanya Ifrit, ya namanya jin itu, dia mempunyai keturunan. Rawa'an Umar radhiyallahu anhu anna dzurriyyata syaitan auladu syaitan tis'atun. Itu keturunan setan, itu kata Sayyidina Umar. Jadi Ifrit itu adalah biangnya makhluk jin, setan dan lain sebagainya itu 9 macam. Di sini dalam kitab dikatakan nama-namanya
ada zalitun, ada wasin, ada lakos, bermacam-macam. Mereka punya tugas sendiri-sendiri untuk goda manusia. Kenapa goda manusia? Karena memang semenjak manusia diciptakan itu suruh sujud kepada Nabi Adam. Dia enggak mau sujud. Kenapa saya harus sujud? Saya diciptakan dari api, kamu itu Adam diciptakan dari tanah. Sombong. Nah ini enggak boleh sombong di hadapan Allah. Maka manusia itu sombong enggak boleh. Dalam Al-Quran dikatakan, "Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim." Karena jin tadi minta, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Tolong saya di seumur sampai hari pembangkitan. Itu di dalam surat A'raf. Tolong saya dikasih umur. Qala innaka minal mundharin. Jadi mereka itu juga mati juga. Tapi bolehlah kamu umurnya panjang. Maka yang namanya jin, setan, gandarwo dan sebagainya itu umurnya panjang. Tahu fulan, bapaknya fulan. Oh ini anaknya. Biasanya bapak dengan anak itu akan sama. Maka mereka menggoda manusia, tahu oh ini kelemahannya di sini, kelemahannya di sini, kelemahannya di sini. Maka kita tidak ada lain kecuali ta'awudz atau berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzu kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ini setan kenapa bisa menggoda? Allah yang mengungkapkan, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Akan saya goda dari kanan, kiri, depan, belakang. Untung dari atas enggak ada. Subhanallah. Itu jin ifrit. Dalam kitab Nasaihul Ibad halaman 57 tadi diungkapkan tugasnya masing-masing. Yang di pasar, di mal-mal, di mana saja ada tugasnya. Subhanallah. Itu namanya yang ada musibah, tugasnya setan yang namanya watin. Ada namanya watin, sahibul musibat. Ada kalau musibah itu namanya setannya watin. Amma awan, sahibul sultan, yang berkuasa, pejabat, setannya ada. Dia membujuk supaya berbuat ini zalim dan sebagainya. Semuanya ada setannya. Ada yang ngasih pengaruh, telinga kiri dibisikin, sudah gak usah mikirkan rakyat, yang penting kamu kenyang, selesai. Itu ada bisikannya setan. Untung dari kanan ke sebelah kanan telinga itu ada malaikat yang bisikin, jangan, kamu harus memikirkan orang lain. Subhanallah, indah hidup ini. Maka kita kalau ngerti ilmunya, maka kita kenapa benci sama seorang, itu juga ciptaan Allah. Kita berlindung aja kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Jadi kembali kepada jin ifrit, memang Allah ciptakan lebih dulu daripada manusia. Kita ini hidup paling 100 tahun, mungkin nggak ada. Maka kita berlindung aja kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita, membela kita. Kemudian Allah mensaksikan kita. Tujuan kita kan ridha Allah, mencari keridhaan Allah dengan jalan ada yang bertani, ada yang mengajar, ada yang jadi pegawai, ada yang berdagang, bermacam-macam. Mudah-mudahan dalam khutbah Jum'ah ini Allah memberkahi kita, memberi petunjuk kepada kita jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah. Jadi kita ini husnul khotimah. Mudah-mudahan kita ini akhir hidup kita jadi baik. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil mannan wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala ifritum minal jinni ana atika qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Qala alladhi indahu ilmun minal kitab ana atika qabla an yartadda tarfuk
ولما رأى مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي أشكر أم أكفر أشكر أم نكفر فمن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن الله إن ربي لغني كريم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين.